Kenapa? Banyak banget bisnis itu yang pecah kongsi. Bahkan bukan bisnisnya itu rugi loh, tapi lagi untung-untungnya. Aku sendiri sebenarnya sudah mengalami pecah kongsi itu lebih dari 5 kali. Aku bakal jelasin kronologisnya satu persatu dan aku bakal kasih tahu solusinya untuk dari setiap permasalahan tersebut. Supaya kalian ini gak akan mengalami hal yang sama seperti aku. Aku sendiri sudah bikin brand lebih dari 10 kali. Aku ada bikin brand yang namanya Chick and Go, Juice Juice, Jadi Bos, Ayam Penyetan Mas Jo, sampai brand kosmetik. Kalian nonton sampai habis karena masalahnya akan relate dan solusinya itu akan jadi pembelajaran penting bagi kalian tanpa kalian harus keluar uang ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Yang pertama, waktu aku bikin Chick and Go, aku berempat dan aku ngerasa 4 orang ini mereka memiliki bisnis utamanya sendiri-sendiri dan pembagian tugasnya kita sangat tidak jelas karena kita semua mau kontrol jadi orang marketingnya, mau ngurusin operasionalnya tanpa ada satu orang pun yang kuat sebagai finance. Akhirnya komitmen waktunya kita itu berbeda-beda. Ada yang lebih condong ke bisnis utamanya, ada yang fokus datang ke tempatnya, ada yang fokusnya ngurusin operasional tapi ngerasa operasionalnya terlalu banyak sampai-sampai dia ngerasa yang lain kok nggak kerja. Akhirnya brand tersebut nggak sampai 1 tahun udah bubar. Kemudian lanjut ke Juice Juice. Di Juice Juice ini aku ngajak teman-temanku yang dari kecil banget aku udah kenal. Aku ngerasa dia itu adalah orang yang cocok. Aku ngerasa dia ini orangnya baik secara pertemanan, cengli secara pertemanan. Dan ada satu orang lagi yang benar-benar dari anak orang kaya banget. Kita bangun bertiga brandnya dan kita ngerasa banyak hal-hal yang tidak kita berani ungkapkan karena ngerasa itu teman dekat kita. Sampai-sampai kita nggak pernah membahas hal-hal yang sangat penting. Seperti ketika kita permodalannya berapa, setor modalnya harus sama-sama di waktu yang tepat. Kalau misalkan rugi nanti gimana? Itu nggak pernah ada penjelasan sama sekali. Ketika bikin produk Jadi Bos, aku ngajak salah satu orang yang sudah punya brand F&B yang sangat terkenal. Aku ajak joinan bareng-bareng. Nggak pernah ngomong yang pahit-pahit. Kalau harus komitmen secara waktu 1 hari itu mungkin 3 jam sampai 4 jam di dalam kantor barunya. Dan hal-hal yang seperti ini karena tidak pernah diungkapin dari pertama, dia ngerasa burn out sendiri. Dia ngerasa itu bisa tapi ternyata tidak bisa. Kita sudah sampai sewa kantornya, sewa alat-alatnya dan berakhir tutup. Cabai hijau juga sama, kita rekrut orang-orang yang kuatnya itu segi marketingnya tapi operasional lemah, finance lemah. Aku sendiri kuat di bagian marketing tapi finance dan operasional jujur sangat-sangat lemah. Yang berakhir apa? Positioning dari orangnya juga tidak tepat. Yang kelima, bermain di orang-orang yang sangat-sangat kaya raya. Founder-founder di kosmetik itu kaya raya semua. Tapi yang mereka tidak punya adalah rohnya. Untuk mengendalikan bisnisnya, mereka itu hire profesional tanpa ada roh di dalam bisnis tersebut. Ujung-ujungnya bangkrut juga dalam waktu 1 tahun. Dan aku ada 4 solusi buat kalian semua supaya kalian gak akan ngerasain hal yang sama seperti yang aku lakukan. Yang pertama, kalian harus jelas dari visi dan misi perusahaannya tersebut. Kalian mau dikembangkan seberapa besar? Kalau kalian dengar ini, kalian ngerasa basi, klise. Tapi jangan salah teman-teman, penentuan visi misi ini sangat penting. Seberapa besar goalsnya kalian menentukan seberapa komitmen yang harus kalian keluarkan dari setiap individu para direkturnya. Kalian jangan salah ya, ada satu mentorku, dia ini baru join di satu perusahaan di mana perusahaan ini sudah berdiri selama 10 tahun di dunia properti. Tapi ketika dia masuk di perusahaan tersebut, satu hal yang dia rubah langsung adalah mengumpulkan seluruh individu direksinya dan ditanyain satu-satu, apa visi dari perusahaan ini, apa dari visi perusahaan ini, visi perusahaan ini, perusahaan ini. Dan setiap individunya bisa ngomong yang berbeda-beda. Ada yang mau jadi terbesar di apartemen, ada yang mau terbesar di perumahan. Dan setelah ditanyain satu-satu ini baru ketahuan ternyata setiap individu punya perspektif yang berbeda-beda. Dan tujuan dari CEO adalah menentukan visi dan misinya menjadi satu kerangka utuh. Mereka harus tahu nih apa yang mereka inginkan dari setiap individunya. Kita bikinkan satu visi yang sama, kemudian diturunkan dari ke culture-nya, dari ke planningnya, dari ke action plan-nya. Dan walaupun kita belum sampai di level yang sangat setinggi itu, tapi kita bisa planning dulu. Kita mau sebesar apa sih? Dan kita harus bisa kasih tahu ke direksi-direksi yang lain kalau kita itu mau sebesar ini. Artinya harus ada komitmen yang benar-benar utuh di dalamnya. Teman-teman, ada orang yang ngerasa punya 100 juta itu sudah cukup banget. Akhirnya mereka nggak perlu ngerasain gedein perusahaan-perusahaannya lagi karena mereka udah ngerasa cukup. Tapi ada yang ngerasa kalau nggak sampai nomor 1 di industrinya
itu mereka gak akan berhenti mengejarnya. Kalau sudah sampai nomor 1 di industri Indonesia, dia akan ngejar di Asia. Dan ini level komitmennya sangat-sangat berbeda. Harus bisa ngerasain pressure yang sangat tinggi, harus benar-benar bisa ngelola investor, dicaci maki sama investor, dicaci maki sama klien, dan pengorbanan waktunya itu sangat luar biasa. Hal tersebut beda banget ketika kalian merasa cukup di level-level yang sangat kecil. Nah, yang kedua tentang struktur organisasinya. Penting untuk kita mengetahui siapa CEO yang ada di atas, yang tahu visi misinya mau dibawa kemana, dan selalu memberikan api ke setiap direksi-direksinya. Harus ada 3 key person dari jajaran di bawahnya, yaitu yang ngurusin segi marketingnya, segi operasionalnya, dan segi finance-nya. Nanti di bawah marketing pasti ada turunan-turunannya. Kalau kalian masih kecil ya kalian ya harus bisa mengisi kekosongan ini semua lah. Kalian harus sebagai direktur marketing iya, operasional iya, finance iya, semuanya ada di dalamnya. Tapi kalau kalian mau berpartner atau berkongsi, pastikan kalian punya skill set yang berbeda-beda. Ada orang yang cocoknya di marketing tapi nggak kuat banget di operasional. Ada yang kuat di operasional banget tapi nggak cocok di finance. Nah, hal-hal seperti ini kalian harus bisa menentukan siapa yang mau di posisi-posisinya tersebut. Supaya apa? Tidak tumpang tindih. Nah, ini harus dibuat struktur organisasinya jadi jelas siapa yang pegang siapa, siapa yang pegang tempatnya di mana, dan sampai ada fraud atau kesalahan, setiap direksi dari sini harus bisa mempertanggungjawabkan. Dalam artian kalau misalkan ternyata ada satu karyawan yang dari purchasing, misalkan dia ini beli barangnya itu kurang bagus, atau ternyata dia ada main di belakang, berarti ini adalah salah direktur finance-nya. Kita harus ngobrol sama direktur finance ya bahwa dia tidak bisa kontrol karyawannya dengan maksimal. Begitu juga dengan marketing, begitu juga dengan operasional, macam-macam. Kita harus bisa membuat struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga adalah komitmen dari waktunya itu sendiri. Nggak bisa dipungkirin kalau kita mau meng-hire salah satu direksi dari sini, pasti itu akan berat sekali karena belum apa-apa yang capable untuk ngurusin ini pasti angkanya di atas 30 jutaan ke atas. Karena untuk benar-benar mereka bisa di posisi ini, mereka harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dan kalau kita tidak bisa meng-hire dengan nominal seperti itu, kita akan memberikan share kepada setiap individu orangnya tersebut. Dengan harapan ketika nanti sudah besar, hasil pupukannya yang di awal-awal mereka kerja dengan income yang kecil bisa ditutupin dari sana. Makanya di sini pentingnya komitmen dari waktunya mereka itu sangat diperlukan. Kalau bisa kalian bikin jadwal khusus. Karena pada waktu dulu tidak ada jadwal khusus untuk meeting setiap mingguannya. Penting ya, kalau misalnya kita punya baby atau punya perusahaan yang baru, kita meeting seminggu cuma sekali, itu tidak akan benar-benar efisien. Kalian meeting itu harus lebih dari 2-3 kali. Karena apa? Karena ini masih perjalanan awal. Prosesnya pasti sangat panjang. Kalau di prosesnya itu kalian cuma meeting 1 kali, itu tidak akan benar-benar maksimal. Jadi komitmen di awalnya itu kalian benar-benar harus bilang, kita harus duduk bareng dari jam 8 sampai jam 1 siang. Itu harus bareng di hari Senin, Rabu, atau Jumat gitu. Senin, Rabu, Jumat kita ketemuan duduk jam 8 sampai jam 1 siang. Kalau tidak dibikin waktunya seperti ini, mereka akan banyak alasan ada bisnis ini, bisnis itu, bisnis apa, dan ujung-ujungnya tidak akan terrealisasikan. Yang keempat, pembagian uang dari setiap jajaran direksinya. Ini penting. Kalau misalkan mereka itu sudah fokus ke dalam bisnis ini, mereka tidak dapat angka yang mereka inginkan, ujung-ujungnya juga mereka akan terus mencari di luaran lagi. Ini contoh yang terjadi yang sudah aku laluin. Ada satu individu direksinya sudah bakar kapal meninggalkan bisnis sebelumnya, pindah ke sini, fokus di sini. Kemudian ketika dia fokus, ada satu direksi lain yang tidak bakar kapalnya. Dia masih mengerjakan double job, yang artinya ya memang sih yang satu ngurusin operasional, yang satu ngurusin marketing. Tapi ketika nanti pembagiannya itu sama, mereka akan ngerasa kok nggak fair banget sih, aku ngerasa lebih banyak kerjanya di sini. Kenapa kok kalian itu yang lain punya 2 job tapi hasilnya bisa sama? Ini akan selalu menjadi problem. Ingat, bisnis akan problem ketika lagi rugi banget atau lagi untung banget. Nah, ketika lagi untung banget, ini akan dipermasalahkan nih. Kenapa hasilnya bisa sama?
Penting bagi kita untuk bisa memberikan sistem yang bagus. Jadi misalkan ketika ada yang bakar kapalnya, oke, dia akan menerima bonus duluan. Dari net profitnya diambil dulu 10%, 20%, kemudian didisburse ke orang yang benar-benar fokus di proyeknya ini. Setelah itu baru dibagi sesuai dengan persentase sahamnya. Supaya tidak ada lagi yang ngerasa kalau misalkan kerjaannya tuh terlalu berat di sini sedangkan yang lain mendapatkan hasil yang sama. Perlu dikomunikasikan juga bahwa setiap dari direksi itu punya peranan yang berbeda-beda. Ada yang ngerasa operasional itu kerjanya lebih banyak karena kerjanya daily dari pagi sampai malam. Ada yang ngerasa marketing itu nggak perlu ngerjain setiap hari daily. Yang penting ketika dia bisa melakukan campaign yang sukses, berjalan dan dieksekusi dengan baik, mendatangkan omset dan traffic yang bagus. Operasional iri, kenapa dia kerja cuma seminggu sekali? Yang di sini ngerasa, lah kan saya yang dapetin traffic, saya harus dapat uang lebih banyak. Yang finance kerasa, saya bisa mengontrol ini semua. Saya yang kasih tahu pembagian uangnya ke marketing berapa, saya yang controlling uangnya, saya yang tiap hari ngeliatin setiap kali ada pembelian dan pengeluaran. Hal seperti ini harus dibicarakan kalau ada yang benar-benar kerja dikasih gaji supaya tidak ada lagi yang merasa iri-irian ketika bisnisnya sudah mulai besar. Sistem seperti ini sudah harus diberlakukan sebelum bisnisnya itu dimulai supaya tidak lagi iri-irian dan pecah kongsi. Dan ini adalah 4 hal yang menurutku penting sebelum kalian itu memulai bisnis bareng partner kalian. Semoga videonya ini bisa membantu kalian, dan jika kalian masih ada pertanyaan seputar structuring, kalian bisa ngobrol di kolom komen. Mungkin pertanyaan kalian bisa menjadi judul di video berikutnya. Thank you for watching. Seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!